Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga hati untuk selalu ikhlas dan selalu berupaya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Itu dua cara bersyukur kepada Allah, maka Allah akan selalu menjaga kita dan merahmati kita. Hamba yang bersyukur kepada Allah adalah hamba yang berhak, yang paling berhak mendapatkan perlindungan Allah dan rahmatnya. Jadi kita harus meyakini akan hal itu, bahwa perlindungan Allah Azza wa Jal dan rahmatnya ditentukan oleh kekuatan syukur kita kepada Allah. Oleh karenanya, jangan pernah kita kufur kepada Allah. Jangan pernah kita mengabaikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun kita sangat membutuhkan Allah, membutuhkan rahmatnya dan perlindungannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus memanfaatkan kehidupan dunia kita ini dengan baik, dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya memanfaatkan dunia ini? Dengan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Caranya adalah kita harus memahami hakikat hidup ini. Apa sih hakikat hidup ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini, kalau kita menelaah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memahami bahwa hidup ini adalah untuk mencintai Allah dan mentaatinya. Seluruh syariat Islam arahnya ke sana, kepada
cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Makanya syariat Islam atau ajaran Islam itu yang pokok 3. Tauhid, syariat, kemudian akhlak. Tauhid, syariat, yang ketiga adalah akhlak. Ya. Jadi seorang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dia bertauhid. Jadi target cinta kita kepada Allah adalah tauhid. Cinta yang tidak membuat kita bertauhid, maka cinta itu adalah cinta yang keliru atau cinta yang semu, bahkan cinta palsu. Cinta yang sejati kepada Allah adalah cinta yang membuat kita bertauhid kepada Allah. Itulah cintanya para nabi, cintanya para rasul, cintanya sahabat kepada Allah Rabbul Alamin. Selain itu, maka dikatakan cinta yang palsu. Sebagaimana cintanya orang-orang Murji'ah, sebagaimana cintanya orang-orang Sufi, begitu cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, atau cintanya Yahudi. Karena begitu cintanya mereka kepada Allah dan merasa diri mereka dicintai Allah, sampai mereka mengatakan bahwa kami adalah hamba pilihan Allah. Hamba yang paling mulia di sisi Allah, terlalu tinggi kepedeannya, percaya dirinya, sampai melampaui ketetapan Allah. Bahkan mereka yakin mereka pasti surga. Itu cara cinta yang berlebihan. Tidak menggiring mereka kepada tauhid. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus punya adab. Tidak mendahului Allah. Ciri cinta sejati itu identik dengan adab. Kalau kita sayang dan cinta orang tua kita, maka kita beradab sama dia. Itu ciri sayang, tanda sayang. Menerapkan adab kepada yang kita cintai. Tapi itu tidak ditunjukkan oleh Yahudi. Tidak ditunjukkan oleh orang-orang Sufi. Begitu cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sampai mereka meyakini wahdatul wujud, al-hulul, menyatunya Allah dengan makhluk. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, wa mal kilabul khanaziru illa ilahuna. Begitu menyatunya mereka dengan Allah, dan mereka meyakini semua makhluk telah menyatu dengan Allah, sampai mereka mengatakan, tidaklah semua anjing dan semua babi kecuali mereka adalah Tuhan kami. Cinta yang berlebihan, cinta yang menyeret mereka kepada penyimpangan. Cinta yang sejati, cinta yang benar,
yang membuat manusia semakin bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian taat, syariat itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Mengapa ada sholat, mengapa ada zakat, mengapa ada puasa, mengapa ada haji, mengapa ada jihad, mengapa ada berbakti kepada orang tua, mengapa ada memuliakan suami. Itu semua bentuk ketaatan kepada Allah. Bukan ketaatan kepada suami. Bukan ketaatan kepada orang tua, tapi ketaatan kepada Allah. Taati orang tua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Taati suami sebagai bentuk ketaatan kita kepada suami. Jadi orientasinya taat kepada Allah. Jadi singkatnya, hidup ini adalah untuk mencintai Allah dan taat kepadanya. Cinta dan taat berpadu dengan ikhlas, menyatu dengan ikhlas. Dia tidak akan memiliki koneksi yang kuat kalau tidak dihubungkan dengan ikhlas. Kalau cinta saja, tapi tidak punya hubungan yang baik dengan taat, maka cintanya itu hanya sebatas klaim pengakuan. Ya. Tapi kita butuh cinta yang jujur, yang dibuktikan dengan ketaatan. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala gambarkan cinta yang jujur kepada Allah Azza wa Jal dengan taat kepada Rasul, dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tergambar dalam surat Ali Imran ayat 31. Cinta dan taat. Memadukannya dengan ikhlas. Makanya ikhlas itu apa hakikat ikhlas? Hakikat ikhlas adalah cinta yang murni kepada Allah. Itu ikhlas. Karena ikhlas itu sendiri secara bahasa artinya murni. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, madu murni itu adalah asalun khalis. Mereka menamakan madu murni, madu asli, tidak ada campuran, alami. Mereka menamakan madu murni dengan asalun khalis. Madu murni. Diambil dari kata khalis, ikhlas. Berarti ikhlas adalah cinta yang murni kepada Allah. Cinta amalan hati. Taat amalan lisan dan anggota tubuh. Apabila disatukan, namanya iman. Makanya para ulama mengatakan, al-imanu tasdiqun bil qalbi, ya, atau tasdiqun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi hati wilayah cinta,
lisan dan anggota tubuh wilayah ketaatan kepada Allah. Karena bicara cinta juga berarti bicara kasih. Cinta, kasih. Makanya Allah Jalla wa'ala, karena Dia adalah Rabbul Alamin, yang paling berhak dicintai dan ditaati. Ini penting nih. Yang paling berhak dicintai dan ditaati. Makanya Allah menampilkan namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dari sekian nama Allah Jalla wa'ala, yang lebih Allah tampilkan Ar-Rahman. Sampai ada nama surat di Al-Quran dinamakan oleh Allah surat Ar-Rahman. Di ayat yang berdiri sendiri ada Ar-Rahman. Di surat terbaik dari Al-Quran ada kata Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman adalah salah satu nama utama Allah Jalla wa'ala? Karena nama Allah Ar-Rahman menuntut cinta dan taat. Cinta, kasih, Ar-Rahman. Kalau Allah Jalla wa'ala adalah yang paling sayang kepada kita, maka yang harus lebih dihormati, lebih diagungkan, lebih ditaati Allah. Kenapa kita lebih memuliakan orang tua kita? Karena kebaikan orang tua melebihi kebaikan yang lain. Mengapa bapak, Rasul dianggap bapaknya orang beriman dan istri beliau dianggap ibunya orang beriman? Karena kebaikan mereka melebihi kebaikan orang tua kita. Jadi ketaatan itu terkait dengan kebaikan. Jadi manusia itu akan taat dan patuh kepada orang yang berbuat baik. Hormat. Kepada siapapun yang berbuat baik kita pasti hormat. Jadi kita menghormati orang tua yang baik. Makanya kita berat kalau mentaati orang tua yang tidak baik. Berat rasanya melawan kita. Itulah sebabnya mengapa Allah sering mengatakan An-Rahman, An-Rahman. Saya adalah Sang Maha Pengasih. Jadi, supaya jiwa dan raga kita selalu seimbang, sehat jiwa raga kita, maka harus ada ikhlas di sana. Orang yang ikhlas akan dijaga jiwanya oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak akan ada di sana gangguan jiwa. Orang yang ikhlas akan Allah jaga raganya. Meskipun porsi olahraganya sangat minim. Bukan berarti kita meremehkan perkara olahraga. Perlu kita mendengar anjuran ahli kesehatan. Tetapi para jemaah, yang paling membuat jiwa raga kita sehat adalah ikhlas. Karena sehat itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Dalam proses menjaga keseimbangan antara cinta dan taat yang dilakukan oleh ikhlas, proses itu berlangsung dengan 3 hal. Jadi dia akan terus, kita ini kan berjalan menuju Allah nih. Dengan jiwa dan raga kita, menuju Allah.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali ke Allah. Keseimbangan antara jiwa dan raga dengan ikhlas. Itulah mengapa Allah bilang, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin." Saya tidak minta apapun dari kalian kecuali ikhlas. Kecuali ikhlas lillah azza wajalla. Jadi kenapa Allah hanya minta ikhlas? Supaya jiwa raga kita seimbang. Selalu mendapatkan sentuhan rahmat. Jiwa tenang, raga pun sehat. Dijaga oleh Allah azza wajalla. Tapi yang paling penting, kalau Allah sudah menjaga, pasti jiwa yang pasti dijaga oleh Allah. Ring satu ini. Terkadang jiwa Allah lepas. Karena Nabi pun sakit. Tapi jiwa tidak akan pernah terganggu dengan kenikmatan iman. Kalau Allah sudah menjaga, pasti yang paling dijaga oleh Allah jiwa kita. Karena jiwa kita yang akan kita bawa pada saat kita kembali kepada Allah, bukan raga. Jadi jangan disalahpahami kalau raga kita tidak terjaga, berarti Allah tidak sayang. Allah itu ketika menyayangi kita, maka Allah jaga sesuatu yang kita bawa mati. Saya ulangi. Allahu Jalla wa'ala ketika menyayangi kita, maka Allah jaga apa yang akan kita bawa mati. Kalau Allah membiarkan, tidak menjaga sesuatu yang kita bawa mati, maka jangan bersuudzon kepada Allah. Karena kebahagiaan hakiki itu di akhirat, bukan di dunia. Maka tidak mungkin Allah tidak menjaga sesuatu yang kita bawa pada saat kita kembali kepada Allah. Tidak mungkin. Karena Allah ingin kita bahagia, yaitu di akhirat. Makanya Allah jaga jiwa kita. Dan Allah jaga amal. Apa sih yang kita bawa mati? Hanya dua. Jiwa dan amal. Allah pasti jaga amal kita itu. Dan Allah pasti jaga jiwa kita. Ini penting. Yang harus kita pahami para jemaah. Proses menuju Allah dengan penuh keseimbangan, inilah bahagia namanya. Kalau seimbang jiwa raga, itu bahagia. Hakikat bahagia itu apa sih? Seimbang antara jiwa dan raga. Kalau tidak seimbang, ada orang sehat, tapi dia rapuh jiwanya. Kenapa? Karena tidak seimbang. Ada orang sehat jiwanya, tapi sakit fisiknya, lemah fisiknya. Ini juga tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Seorang mukmin itu harus sehat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah hidayah daripada nikmat sehat. Wallahi nikmat sehat. Nikmat terbesar setelah nikmat hidayah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Selamat. Raga. Bagaimana Nabi SAW bersabda, Ni'matani maghmubun anhuma kathiru minan nas. Ada dua nikmat yang banyak diremehkan oleh banyak kaum muslimin. Dua nikmat itu yang dianggap remeh, dianggap bukan nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, proses menuju Allah dengan penuh keseimbangan yang diimbangi dengan ikhlas, ikhlas saja. Makanya ikhwatal iman, para jamaah, ikhlas itu tujuan. Jadi dia adalah bukti tauhid. Dasar itu tauhid. Lalu ada efek namanya. Dia mengeluarkan energi. Energi itu ikhlas. Dialah yang menciptakan keseimbangan antara jiwa dan raga. Ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam beribadah kepada Allah harus ada di sana ibadah tawakal. Nah, proses menuju Allah yang berat, mengimbangi keadaan dunia ini, ada 3 proses. Namanya proses syukur, proses sabar, dan proses taubat. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Thalathu alamatis sa'adatil abdi. Ada 3 tanda kebahagiaan dan keberkahan hidup seorang hamba. Jadi, manusia itu akan imbang jiwa dan raganya ketika dia ikhlas. Ikhlas. Ikhlas saja cukup. Kita tidak bahas bahwa ikhlas itu hanya hati. Ikhlas dengan pengertiannya yang luas. Karena banyak orang salah paham dengan ikhlas, mengatakan yang ikhlas, gak perlu olahraga, ikhlas makan sembarangan, pola makan yang tidak sehat, ikhlas, yang penting ikhlas, maka nggak begitu. Karena orang ikhlas itu tidak akan pernah jauh dari tuntunan Nabi. Siapa orang yang paling ikhlas? Rasulullah. Jadi orang yang ikhlas itu justru akan menerapkan pola hidup sehat seperti pola hidup sehat Rasul. Jadi ikhlas dengan pengertian yang seutuhnya, bukan ala kita. Itu yang dimaksud ikhlas yang menciptakan keseimbangan. Nah, proses menuju Allah dengan keseimbangan yang dilakukan oleh ikhlas, yaitu 3, proses syukur, proses sabar, proses taubat. Sekaligus 3 hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim 3 tanda kebahagiaan. Syukur jika diberi nikmat, sabar jika diberi ujian, taubat jika berbuat salah. Itulah implikasi dari keseimbangan yang baik. Kalau 3 hal ini tidak ada, berarti hidup kita tidak seimbang. Begini cara menganalisis suatu masalah. Pasti ada yang tidak seimbang. Pertama, periksa cintanya kepada Allah. Kemudian periksa efek cintanya kepada Allah dari sisi ikhlas. Sejauh mana ikhlasnya? Bagaimana dia memahami ikhlas? Bagaimana dia mengamalkan ikhlas? Setelah itu periksa dalam kehidupannya, adakah indikasi-indikasi keseimbangan, yaitu apakah ada syukur, apakah ada sabar, apakah ada taubat. Harus. Indikasi keseimbangan jiwa raga 3, syukur, sabar, taubat. Syukur tujuan. Sabar dan taubat itu sarana, kendaraan yang kita gunakan untuk menuju syukur. Makanya ujian terberat, ujian kenikmatan. Karena kita harus menghadapinya dengan ibadah paling utama, yaitu ibadah syukur. Sementara musibah, kekhilafan, kesalahan, perbuatan dosa, itu adalah suatu kerikil, semacam kerikil. Ya, kerikil yang harus kita atasi dengan ibadah yang tidak lebih berat dari syukur. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat ujian kenikmatan. Setelahnya ujian kesalahan. Dan yang paling ringan beban bagi hati adalah ujian musibah. Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan ujian musibah sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Karena dia adalah ujian yang paling ringan. Allah Jalla wa'ala tidak pernah mencintai kita dengan memberi kita ujian nikmat. Karena ujian nikmat kerap melalaikan. Banyak orang yang lalai dan lupa kepada Allah karena kenikmatan. Makanya kenikmatan bukan bukti cinta Allah. Demikian pula kesalahan, kekhilafan. Allah tidak pernah
membuktikan cinta Allah kepada kita dengan membuat kita salah. Karena salah itu pilihan kita, inisiatif kita. Tapi Allah tetap memanggil kita. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang suka mengotori hatinya dengan dosa, jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi ketika musibah itu menimpa kita, itu bukti cinta Allah kepada kita. Makanya semakin tebal iman kita, semakin berat ujiannya, yaitu ujian musibah. Semakin berat, semakin kuat iman kita, semakin tebal, semakin kokoh ketakwaan kita kepada Allah, semakin berat ujiannya, yaitu ujian musibah. Syukur itu berarti kita sudah merasakan rahmat Allah yang luar biasa, sempurna sudah. Makanya, semua amal ibadah kita, targetnya agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Coba para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana para nabi beribadah dengan gigih. Target mereka adalah mencapai syukur. Ya, mencapai syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Lihat dalam surat, misalnya surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15, bagaimana Nabi Sulaiman beribadah, berjuang, berupaya. Targetnya satu, yaitu agar beliau menjadi hamba yang bersyukur. Al-Ahqaf, Al-Ahqaf, surah, bukan surat Bu ya, kalau surat cinta Bu. Surah, pakai H, surah Al-Ahqaf ayat 15. Rasulullah SAW tahajud, apa targetnya? Menjadi hamba yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Karena kalau orang sudah bersyukur, mencapai level syukur, dia akan mendapatkan rahmat yang luar biasa, sempurna dari Allah. Dari Allah Azza wa Jalla. Allah limpahkan rahmat sebesar-besarnya kepada hamba yang bersyukur. Seluruh yang dia rasakan itu penuh nikmat. Levelnya itu sudah level syukur. Jadi begini, syukur, sabar, taubat itu upaya menjemput rahmat Allah. Itu upaya. Seperti gini, kita contohkan ya, analogikan. Ibu punya anak di pondok. Gak pernah ditengok. Dan pondok itu santrinya atau santriwatinya ribuan. Tidak mudah untuk langsung ketemu pada saat penjemputan. Ingat, syukur, sabar dan taubat hakikatnya upaya menjemput rahmat Allah. Kita berangkat nih ke pondok untuk jemput anak yang libur. Kita mau bawa pulang. Ternyata santriwatinya ribuan. Perlu izin dulu ke kesantrian, perlu ngantri, menunggu berjam-jam. Tapi, itu umumnya begitu, pasti harus melalui prosedur. Tapi suatu ketika, saat itu kita langsung diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, di saat itu ternyata
Ada yang menolong kita di kesantrian. Ibu jemput siapa? Oh iya, anak ibu saya kenal. Langsung dibantu, ya, langsung di ACC, oke, ya, langsung dipanggil, diumumin, dipanggil namanya, langsung keluar, langsung ketemu. Betapa bahagianya kita setelah sekian lama tidak bertemu buah hati kita yang sedang menuntut ilmu dan jauh di sana. Menjemput. Ketika kita langsung dipertemukan oleh anak kita, nah itu puncak kebahagiaan, itu namanya syukur. Kalau kita melalui ngantri, proses, ya menurut proses prosedural, harus daftar dulu, menyebut namanya. Kalau memang dia wanita, ditunjukkan mana mahramnya yang menjemput dia, segala macam, terus antri, nunggu berjam-jam, panasan atau apapun itu. Nah ini namanya taubat dan sabar. Akhirnya ketemu juga setelah berjam-jam menanti. Nah proses nunggu, proses menanti, ya ngantri, bahkan kepanasan, itu namanya sabar dan taubat. Akhirnya ketemu, kakak, langsung kita peluk, itu syukur. Makanya kebahagiaan itu ada pada syukur. Sabar mungkin ada perihnya, ada pedihnya, ada panasnya. Taubat itu ada gelisahnya, ada enggak pasnya. Karena memang proses sabar dan taubat itu. Sulit ada rasa bahagia pada taubat, kecil. Tapi bahagia itu kalau sudah bersyukur, alhamdulillah. Jadi taubat yang mengantarkan kita pada syukur, itulah taubat yang membahagiakan. Kalau membuat kita sampai kepada syukur. Karena syukur itu artinya bahagia yang sempurna. Nah, sekarang kita bahas tentang taubat. Jadi salah satu proses menuju kebahagiaan, menuju rahmat Allah Jalla wa'ala. Ingat, saya ingatkan lagi. Syukur, sabar, taubat, hakikatnya adalah menjemput rahmat Allah. Yang diterjemahkan oleh Nabi SAW. Wala takilna ila anfusina tarfata'in. Ya. Birahmatika astaghith. Aslih sya'nana kullah. Wala takilna ila anfusina tarfata'in. Ya Allah, aku mohon betul kepadamu. Berikan aku rahmatmu. Jangan engkau hentikan rahmatmu walau sekejap mata. Jadi ketika kita sudah dirahmati Allah, makanya surga itu ya rahmat Allah. Tapi ada lagi yang lebih tinggi. Allah merahmati betul semuanya, tidak ada sisa. Yaitu apa? Ketika kita melihat wajah Allah, itu rahmat puncak gitu. Di dunia rahmat cuma 1%. Makanya kata Nabi alaihissalam, Allah menciptakan 100 rahmat. 1 Allah letakkan di dunia, jatah paling besar Allah kasih ke orang beriman. Kenapa masih diberi orang kafir rahmat? Karena Allah kasihan. Karena Allah rahman. Tapi ada rahim. Rahim itu apa? Yang memberi jatah lebih kepada orang beriman. Itu rahim maknanya. Makanya kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama makna Ar-Rahman Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang yang bersifat umum. Siapapun disayang. Kasihan, Allah itu orangnya kasihan. Allah itu Rabbul Alamin yang sangat kasihan. Kenapa orang kafir dikasih sehat? Kasihan. Makanya kalau ada orang kafir baik, pasti Allah ganti di dunia saja. Allah habiskan semua kebaikannya. Tapi tidak ada kebaikan yang dia bawa mati, nggak ada. Dibayar tunai oleh Allah di dunia. Siapapun orang kafir yang baik betul, baik, suka bantu orang, suka infak, pasti dibayar di dunia. Tapi tidak mungkin sampai dia bawa mati. Karena orang kafir harus sengsara di akhirat. Yang bahagia hanya orang beriman. Yang cinta kepada Allah. Yang membawa hati yang penuh dengan cinta dan amal indikasi bukti cinta kepada Allah, itu akhirat. Baik, sekarang kita bahas salah satu proses
menuju Allah, menjemput rahmat Allah Jalla wa'ala adalah taubat. Apa hakikat taubat? Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah. Karena taubat itu dari bahasa, secara bahasa, ya, secara etimologi, maka artinya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tidak kembali kepada Allah, tidak disebut taubat. Kalau kita bicara taubat, kembali kepada Allah, berarti kembali kepada apa? Kembali kepada yang dicintai Allah. Jadi kalau kita kembali kepada sesuatu yang tidak Allah cintai, kita sebenarnya tidak bertaubat. Jadi target taubat kita adalah kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada apa yang dicintai Allah. Apa yang dicintai Allah? Pertama, tauhid. Kita meninggalkan syirik, kembali kepada tauhid. Siapa yang bertaubat tapi berpindah dari syirik ke syirik berikutnya, dia sedang tidak bertaubat. Yang kedua, kembali kepada sunnah. Kembali kepada agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau seorang bertaubat tapi tidak kembali kepada agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi, dia sedang tidak bertaubat. Kalau ada sedikit unsur yang sesuai dengan sunnah, ya taubatnya segitu. Tapi tidak dikatakan taubat nasuha. Yang ketiga, kembali kepada apa yang Allah cintai, yang Allah halalkan. Karena yang diharamkan Allah intinya yang dibenci oleh Allah. Karena bicara tentang syariat, syariat itu hakikatnya apa? Yang dicintai dan dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Karena hakikat haram adalah yang dibenci Allah, sangat dibenci Allah. Makanya yang haram itu lebih sedikit. Yang halal justru lebih banyak. Kenapa? Karena memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak ingin menyengsarakan, makanya yang haram itu tertentu. Yang sangat dibenci Allah. Jadi jangan lihat mudarat. Oh, nggak ada bahayanya kok. Masa haram? Jangan lihat itu. Ketika kita menilai, ya, sesuatu yang diharamkan Allah, jangan melihat masalahnya di mana. Kok haram? Mana haramnya? Kita dalam menilai sesuatu itu haram bukan berdasarkan logika dan perasaan. Tapi ketika dalil Al-Quran atau hadis menyatakan bahwa ini sangat dibenci Allah, maka tinggalkan. Walaupun kita melihat mudaratnya di mana ya. Kok diharamkan Allah? Harusnya kita tunduk dan taat. Ketika Allah haramkan, sami'na wa ta'na. Misal, Allah Jalla wa'ala mengharamkan tato. Misalnya gitu. Tato. Tapi kan tatonya nggak macem-macem, nggak aneh-aneh. Masa sih saya nggak boleh? Jangan lihat apa dampaknya. Kalau tertutup, nggak ada orang lihat. Masa, oh nanti kalau kamu perempuan, kalau pakai tato, nanti di image-nya perempuan nakal. Kan nggak kelihatan. Kita bilang, jangan lihat itunya, tapi intinya tato itu yang dibenci Allah, bahkan dilaknat oleh Allah. Baik, sami'na wa ta'na. Sangat Allah benci. Para jamaah, kita ini dengan Allah sedang menjalin hubungan kisah, hubungan kasih, hubungan cinta. Kalau sedang menjalin hubungan cinta, maka yang kita hindari yang dibenci kekasih kita. Beda kalau kita tidak punya kekasih. Beda orang yang hidup sendiri yang berumah tangga, pasti diajak, oh suami saya paling gak suka ini nih. Dia menghindari itu.
Kalau dia hidup sendiri, silakan mau ngapain, pulang, keluar terus, gak pulang. Tapi kalau dia, suami saya paling marah nih. Kalau saya belum pulang sampai maghrib, bahaya, pulang dia. Itu cara menjalin hubungan kasih. Kenapa kita tidak boleh mencukur alis? Kenapa kita tidak boleh menyerupai wanita, menyerupai laki-laki, teman tato? Kenapa kita tidak boleh begini-begini? Ya karena itu dibenci Allah. Ingat, kita sedang menjalin hubungan kasih dengan Allah. Dan kita di sini sementara. Sementara kita akan ketemu dengan Allah nanti di akhirat. Menunggu kita Allah. Karena yang namanya hubungan kasih pasti diuji. Sejauh mana cinta kita kepada Allah, ujian. Makanya ujian ini, ujian cinta. Sehingga yang punya iman yang diuji, yang gak punya iman gak ada ujian. Makanya Allah bilang surah Al-Ankabut ayat 1-2. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa lam yaftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka ketika mereka menyatakan diri mereka beriman lalu tidak diuji? Makanya iman itu cinta kepada Allah. Semakin cinta kita dengan kekasih kita akan semakin berat ujiannya. Ujian kesetiaan. Namanya ujian kesetiaan. Kalau nggak ada hubungan, nggak ada ujian. Ada di sana menurunkan ego. Begitu pilih dengan Allah Jalla wa, turunkan egomu. Saya nggak suka, Allah suka, ikutin. Subhanallah. Semakin kita menurunkan ego kita dalam mencintai dan mentaati Allah, semakin terasa nikmat hidup ini. Saya dulu suka terbuka, tapi Allah tidak suka terbuka aurat saya tutup, nikmat hidup. Saya dulu buka rambut saya, rasanya enak kalau terbuka, tapi setelah saya berusaha menurunkan ego saya tutup rambut saya. Padahal saya pikir keringetan, saya pikir kok enggak nyaman, ternyata kok nyaman berhijab ya. Wallahi nikmat, kenikmatan itu taat kepada Allah. Nikmat dan bahagia datang dari Allah Jalla wa'ala. Sahabat itu bahagia karena mereka taat betul kepada Allah Jalla wa'ala. Saya nggak suka di rumah terus. Lebih sering keluar, aduh gimana ya, stres di rumah terus. Saya taati Allah, kata Allah, waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, lebih banyak kalian diam di rumah. Oh gitu, baik ya Allah, sami'na wa ta'ana. Lebih banyak di rumah. Gak keluar kecuali sangat penting, betul. Kok dulu waktu saya remaja, gak betah saya di rumah terus. Sekarang kok bisa ya? Itulah Allah. Kalau kamu taat, Allah akan buat nyaman. Kuncinya taat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi target taubat kita kepada Allah ketika kembali apa? Tauhid, sunnah, dan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada tauhid. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada apa yang dihalalkan Allah. Itu hakikat taubat. Para jemaah, taubat itu ibadah. Karena taubat itu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka jangan disalahpahami, jangan pernah dipahami bahwa taubat itu sekedar meninggalkan kesalahan. Bukan itu taubat. Taubat ibadah kepada Allah, maka syaratnya ikhlas. Siapa yang ingin bertaubat tapi hanya meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa, maka itu bukan taubat. Seorang yang bertobat pada Allah adalah yang meninggalkan maksiat karena Allah. Setiap sesuatu yang dikategorikan ibadah, maka harus padanya ikhlas. Meninggalkan maksiat karena Allah. Siapa yang meninggalkan zina karena takut kena penyakit kelamin, bukan taubat dia. Siapa yang meninggalkan narkoba karena takut terjerat hukum, ditangkap aparat, ditangkap bin, dia bukan taubat. Siapa yang tidak lagi ke klub malam karena sekarang banyak penggerebekan, banyak sekali, saya takut untuk tahun-tahun ini, apalagi akhir tahun, enggak deh, saya enggak mau. Karena banyak sekali penggerebekan, razia-razia. Siapa yang meninggalkan ya ke tempat-tempat hiburan malam hanya karena takut ditangkap kena razia, itu bukan taubat namanya. Meninggalkan maksiat harus karena Allah.
maka baru dibilang taubat. Kemudian para jemaah sekalian, banyak orang mengatakan, semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni. Artinya kan taubat. Ingat, taubat itu hakikatnya menjemput rahmat. Rahmat Allah Azza wa Jalla, itu hakikat taubat. Makanya syarat taubat itu harus ikhlas. Kemudian dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Kita harus bedakan kesalahan kita yang merupakan dosa kecil dan dosa besar. Kekeliruan kita adalah menyamakan dosa besar dengan dosa kecil. Para jamaah, banyak sekali dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas membedakan antara dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar tidak bisa terhapus hanya dengan doa. Dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah hanya dengan amal soleh. Nggak bisa. Kita menyadari banyak sekali dosa, tapi adakah dosa besar? Ada. Jadi jangan, ya Allah ampuni dosaku. Nggak cukup. Kalau kita hanya berdoa, Rabbil firli, ya dosa kecil doang yang dihapus. Dosa besarnya tidak. Banyak sekali dalil. Contoh orang yang telah membunuh 99, akhirnya genap jadi 100 karena ketika dia bertanya kepada yang dianggap ulama, ternyata bukan ulama, masih bisakah saya bertobat karena setelah membunuh 199 orang, kata dia tidak mungkin, membunuh itu dosa yang paling keji. Apalagi kamu telah membunuh 99 dengan jawabannya menyakitkan, lalu dia kesal dibunuh dia. Akhirnya jadi 100 korbannya. Dia cari lagi. Coba, setelah membunuh seseorang, apakah dia mengatakan Rabbil firli? Enggak. Dia cari ulama. Cari ulama yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan, menenangkan jiwanya. Ketemulah Allah beri taufik. Makanya orang yang jujur, ingin benar, Allah beri taufik. Kenapa banyak orang kok saya nggak benar-benar? Ya Anda nggak jujur. Orang ini jujur, ya Allah, saya ingin bertobat betul ya Allah. Akhirnya Allah bimbing menuju ketemu ulama. Lalu dia bertanya kepada ulama, ya Syekh, apakah mungkin saya bertobat? Saya telah membunuh 100 orang. Kalau kamu jujur ingin kembali kepada Allah, Allah terima. Karena Allah selalu membuka pintu taubatnya. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Kamu bertobat. Penuhi syarat-syarat taubat. Dan saran saya, kalau kamu telah bertobat, kamu pindah lingkungan. Jangan bertahan di lingkungan yang lama. Kamu pindah. Kalau kamu ingin tetap istiqomah dengan taubatmu, kamu pindah. Jangan tetap di situ. Baik Syekh, pindah dia. Pada saat pindah, di tengah jalan meninggal. Lalu Allah mengutus malaikat yang membawa ruh baik dan ruh jahat. Lalu kata ruh yang membawa ruh baik, ini ruh untuk saya yang bawa ke Allah. Kata yang membawa malaikat yang bawa ruh jelek, ruh jahat, ini ruh yang harus bawa saya. Mereka berdebat. Lalu diukur. Ini orang matinya lebih dekat ke lingkungan baru atau lingkungan lama. Ternyata orang ini meninggal lebih dekat ke lingkungan baru. Jadi udah tengah-tengah nih, tapi dia meninggalnya di sini. Lalu apa kata malaikat? Tuh kan, berarti orang ini meninggalnya baik. Berarti kami yang berhak membawa menuju Allah. Akhirnya kalah malaikat yang bawa roh jahat. Lihat, karena dia jujur, bertaubat dengan jujur. Jadi jangan pernah kita meremehkan. Ingat, kita ini tidak pernah lepas dari dosa besar loh. Dosa besar itu yang sangat dibenci Allah, yang konsekuensinya laknat, yang konsekuensinya hukum di dunia, yang konsekuensinya ancaman neraka. Bukan cuma zina. Oh, saya nggak pernah zina kok. Saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah korupsi. Loh, dosa besar kan banyak. Dosa besar banyak. Dayus, membiarkan misalnya istri membuka aurat, itu kan dayus. Atau apa di ancaman Nabi alaihissalam, laki seperti itu dia tidak akan pernah mencium bau surga.
banyak dosa besar. Jadi kalau kita yakin banyak dosa besar yang kita telah lakukan, kita klasifikasi. Jangan cuma Rabbighfirli. Itu cuma menghapus dosa kecil. Bahaya nanti kita bawa mati. Lalu bagaimana taubat? Berikut syarat taubat. Yang pertama, kalau kita telah menyadari bahwa dosa-dosa besar kita banyak, maka yang dibahas para ulama, maka taubat itu menghapus seluruh dosa besar atau per dosa besar. Yang sahih seluruh dosa besar. Karena Nabi alaihi salam bersabda, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat yang jujur, taubat nasuha menghapus seluruh dosa besar, seluruh. Kecuali yang ada kaitannya dengan hak manusia. Yang pertama, dia harus menyesal. Menyesali perbuatan dosa besar yang telah dia lakukan. Harus menyesal. Tidak sekedar formalitas. Ya Allah, ampuni dosaku. Tapi tidak ada penyesalan. Dia tidak memenuhi syarat taubat. Harus menyesal. Taubat, syarat taubat yang kedua. Dia harus membenci dosa besar yang pernah ia lakukan. Namanya iqla. Harus membenci. Meninggalkan karena benci. Kalau tidak ada rasa benci, dia tidak taubat. Berarti dia pura-pura. Misalnya meninggalkan apa? Gibah. Saya udah gak mau gibah lagi. Tapi masih suka dengerin. Dia tidak taubat. Gibah itu dosa besar. Tidak cukup Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, saya suka gibahin orang. Taubat. Taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya itu pentingnya mengkaji kabair, mengkaji dosa besar. Dia harus membenci. Setiap ada majelis, ada pertemuan, perkumpulan, acara, di situ isinya gibah, dia tinggalin. Tunjukkan kebenciannya, berarti dia taubat. Iqla namanya. Yang ketiga azam, pada saat itu dia berjanji, ya Allah saya janji. Tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dia janji sama Allah. Ya. Kemudian itu tiga yang pentingnya. Itu terkait dengan hak Allah. Menyesal, membenci, dan berjanji. Yang terakhir, kalau ada kaitan dengan hak manusia, maka harus diselesaikan. Kalau kita punya utang, nggak bisa dosa kita dihapus oleh Allah. Kita pernah nipu, pernah ngambil hak orang, nggak cukup dengan minta ampun kepada Allah, harus diselesaikan. Dan ini fakta. Buat apa ada hadis orang bangkrut? Orang bangkrut itu adalah orang yang mengambil hak orang dan tidak diselesaikan di dunia, dituntut nanti di akhirat. Yang diambil apanya? Pahalanya. Itu makna kita taubat ketika terkait dengan hak manusia harus menyelesaikan. Dibagi para ulama. Kalau terkait dengan hak manusia, yaitu dengan melecehkan kehormatannya, harus meminta maaf. Kalau tidak timbul mudarat yang lebih besar. Misal, kita suka ngomongin orang. Kita selalu membicarakan aib saudara kita. Ya, ternyata kita bertobat pada Allah. Kemudian, kalau kita ceritakan bahwa saya sering ngomongin dia marah, bahkan dia lapor kita polisi. Karena pencemaran nama baik misalnya. Wah, ini urusannya polisi panjang ini. Kalau kita tahu itu, maka tidak usah menceritakan. Cukup apa? Membahas kebaikan ibu yang sering kita gibahin dan mendoakan ampunan. Itu cara menyelesaikan gibah. Kalau kita meminta maaf langsung menceritakan kepada orang yang bersangkutan bahwa kita sering menggibahi dia dan ternyata menimbulkan mudarat yang besar, maka cukup mendoakan dan menyebutkan kebaikan dia. Kalau terkait dengan hak, harta apapun itu harus dikembalikan. Bagaimana kalau tidak mungkin mengembalikan? Misalnya orang yang nggak ada, meninggal misalnya. Kita tidak tahu keberadaannya di mana, sementara kita mau bayar utang.
Kata ulama, kalau kita ingin mengembalikan haknya, ternyata kita tidak tahu harus dikembalikan kemana, alamatnya di mana, rumahnya di mana, masih hidup atau udah meninggal, kita nggak tahu, maka sedekahkan jumlah hak yang pernah kita ambil. Sedekahkan. Supaya tidak ada beban akhirat. Sedekahkan, kita pernah hutang nggak kita bayar sampai orangnya nggak tahu kemana, bahkan meninggal. Sedekahkan misalnya 1 juta. 1 juta itu disedekahkan, niatnya pahalanya buat orang itu. Buat agar kita tidak mendapatkan beban akhirat, tidak dituntut di akhirat. Caranya begitu. Tapi ingat, kalau hak manusia tidak akan pernah lepas, maka ketika misalnya kita udah sedekahkan 1 juta, qadar Allah ternyata orang itu masih hidup. Ya, ketemu kita. Loh, ibu, saya cari loh, bu, mau bayar utang ibu, tapi nggak ketemu-temu, bertahun-tahun saya cari. Alhamdulillah saya masih hidup, berarti ibu bayar lagi. Harus bayar, walaupun sudah disedekahkan 1 juta, bayar lagi. Karena kenapa sedekahkan? Khawatir nggak ketemu sampai kita meninggal. Gitu. Supaya kita tidak dituntut di akhirat. Inilah pembahasan tentang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana hakikat taubat adalah menjemput rahmat Allah. Sehingga taubat itu harus karena Allah, dengan cara yang benar, seperti yang disebutkan tadi, syarat-syarat taubat, karena itu semua disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itulah pembahasan kita tentang taubat, ya, hakikat taubat seperti apa. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin, apa itu syarat, apa itu taubat? Ar-ruju' min ma'siyatillahi ila ta'ati. Hakikat taubat atau pengertian taubat secara syar'i adalah kembali kepada Allah dari maksiatnya kepada ketaatannya. Jadi memang kembali, inti taubat, hakikat taubat itu kembali kepada Allah. Kembali kepada apa yang dicintai Allah. Dan taubat yang paling agung apa? Kembali dari kufur kepada iman. Dari syirik kepada tauhid, itu taubat yang sesungguhnya. Tapi kebanyakan orang hijrah taubat dari mana? Dari maksiat, itu bukan taubat besar itu. Taubat yang besar itu dari syirik kepada tauhid. Dari kufur kepada Islam, itu taubat yang sesungguhnya. Ya, itu taubat yang sesungguhnya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira demikian kajian kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, apakah orang yang cinta dunia termasuk orang yang tidak bersyukur? Naam. Gini, apa itu syukur? Syukur memiliki beberapa makna. Dan itu juga disebut dengan rukun syukur. Jadi supaya paham ya, dari situ kita paham. Syukur itu cinta dunia atau tidak? Gini. Kalau syukur makna, nilai-nilai syukur tidak ada pada diri kita, ya, tidak ada, berarti kita kufur. Pertama apa? Mengakui nikmat Allah. Al-i'tiraf. Abu'u laka bi ni'matika alaih. Rasul menerjemahkan syukur dengan apa? Mengakui nikmat Allah. Pertama mengakui. Yang kedua, ya, mengakui nikmat Allah itu yang pertama, mengakui. Bukan nikmat kita, bukan keberhasilan kita, tapi nikmat Allah, karunia Allah. Yang kedua mencintai. Nah, ini dia. Jadi terjawab sudah. Jadi kalau kita mencintai dunia, yang harusnya mencintai Allah, lebih mencintai Allah, berarti kita tidak bersyukur. Karena syukur itu harus mengakui nikmat Allah, mencintai Allah, mentaati Allah. Itu syukur. Saya lebih taat suami daripada sholat, daripada perintah Allah. Berarti tidak bersyukur. Karena rukun syukurnya apa? Mengakui nikmat Allah, mencintai Allah, mentaati Allahu Jalla wa'ala. Bagaimana caranya agar kita tidak cinta dunia? Pertama, kuatkan iman dengan ilmu dan amal soleh. Kita harus punya dasar dulu, basic kita harus kuat. Kuatkan iman.
dengan ilmu agama dan amal soleh. Yang kedua, jangan terlalu kagum dan bangga terhadap dunia. Apa kata Nabi? Apa kata Allah terhadap Nabi? Wala tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Hei Muhammad, jangan kamu kagum dengan keberhasilan Romawi dan Persia. Luar biasa istana mereka. Allah melarang Rasul kagum. Karena dari mata turun ke hati. Lihat Allah Jalla wa'ala. Kalau Nabi yang tidak pernah, yang tidak mungkin jatuh cinta kepada dunia disuruh oleh Allah, kamu jangan kagum. Karena kagum itu akan merupakan awal cinta. Biasa aja. Mobil Lamborghini berapa miliar ini. Biasa aja. Jangan, kapan saya punya ya? Disalawatin salawatin. Berarti Anda kagum. Dan kritik saya, dari mana amalannya? Kok disalawatin gitu loh. Rumah, kayak buka pintu, gerbangnya pakai mulut gitu. Tutup pintu, saking mewahnya. Rumah, apa, istana surga, kapan ya? Pegang, disalawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti Anda kagum. Itu awal jatuh cinta Anda kepada dunia. Biasa aja, jangan letakkan istana, mobil mewah di sini. Biasa aja. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Itulah keunggulan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, dunia nggak kita miliki, tapi ada di hati kita. Kemudian apa lagi? Bagaimana kita tidak jatuh cinta? Agar kita tidak jatuh cinta, jangan ada celah di hati. Dengan apa? Dengan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Dengan mendominasi amal kita dan ketaatan. Yang membuat kita jatuh cinta apa? Karena amalan kita, waktu kita lebih banyak maksiat. Ada kekosongan di hati. Sehingga mulai jatuh cinta. Dalam keseharian kita lebih banyak maksiat, maka ada kekosongan, ada celah. Masuklah di situ. Ya. Jadi bagaimana kita tidak jatuh cinta kepada dunia? Secara detail disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebab atau 10 sebab jatuh cinta kepada Allah. Ada bukunya. Asyratul Asbab Al-Mujib li Mahabbatillah. 10 sebab bagaimana caranya kita jatuh cinta kepada Allah. Yang pertama, banyak baca Quran dengan benar. Yang kedua, menjaga sholat dan banyak berzikir kepada Allah. Ya, yang ketiga, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat, jauhi maksiat al-muba'ada amma yahulu bainana wa bainallah minal ma'asi, menjauhkan diri dari maksiat. Nanti buka Google 10 sebab dicintai Allah. Karya Ibnu Qayyim, buka Google. Lihat nanti baca. Karena kalau enggak begitu nanti enggak belajar. Saya sebutin 10 enak banget instan gitu loh. Cari sendiri Bu ya. 10 sebab yang menyebabkan kita jatuh cinta. Lihat Google, nggak usah beli buku, lihat Google aja. 10 sebab jatuh cinta kepada Allah, dicintai Allah. Itu ya. Lihat Google. Sekarang udah gratis, semuanya udah gratis kok. Baik. Kemudian, jika orang kafir ikut nyumbang untuk masjid, boleh tidak? Kalau memang sumbernya halal nggak apa-apa. Oh nggak boleh kan dari orang kafir. Dasarnya apa? Jangankan orang kafir, orang Islam kalau nyumbang dari hasil mencuri, hasil merampok, hasil korupsi, boleh nggak buat masjid? Nggak boleh. Hasil judi, menang judi, boleh tidak buat masjid? Jadi bukan masalah muslim atau dan muslim, masalahnya sumber hartanya dari mana? Kalau dia ternyata misalnya bandar judi, dia nyumbang seluruh masjid, biayanya saya yang nanggung, boleh atau tidak? Kalau dia muslim misalnya. Nggak boleh. Jadi bukan muslim, non-muslim. Karena apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini rumah Allah loh. Masjid itu adalah apa? Tempat terbaik di muka bumi ini, masjid. Khairul biqa' fil ar al-masajid wa syarrul biqa' fil ar al-aswaq.
tempat terbaik di dunia adalah masjid dan tempat terburuk di dunia adalah pasar, kata Rasulullah. Bagaimana rumah Allah tempat terbaik di dunia dibangun dengan dana yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Yang penting halal, dia orang kafir, dia bisnis halal, terima. Nunggu orang Islam kelamaan, Bu. Kalau ada non-muslim, saya mau nyumbang. Berapa kebutuhan, bikin semua pakai marmer, bismillah, terima. Selama hartanya halal. Dasar dalilnya apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali yang halal. Dari manapun, muslim, non-muslim, yang penting halal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan langsung? Ya, silakan. Salam. Saya mau nanya, kalau misalkan ada seorang suami, dia menuduh istrinya berselingkuh, Ustadz. Nunggu istrinya apa? Menuduh istrinya berselingkuh. Menuduh. Menuduh. Istrinya selingkuh kenapa? Menuduh istrinya Oh, berselingkuh. menuduh. Lalu dia menyebarkan itu ke orang-orang. Menuduh istrinya selingkuh. Ya, sehingga orang-orang itu percaya. Selingkuh ini artinya pacaran atau zina? Karena harus jelas selingkuhnya, karena hukumnya beda nanti. Pacaran. Oh, Maksudnya, nunggu punya pacar. pacaran. Seperti itu, lalu dia sebarkan ke orang-orang terdekatnya dia. Lalu dia juga mengatakan bahwa istrinya itu memakai guna-guna sihir gitu, Ustaz. Jadi menarik laki-laki. Ya untuk pokoknya memakai guna-guna aja. Ya gitu. guna-guna untuk memikat laki-laki dong. Enggak, jadi untuk apa aja gitu. Jadi kayak misalkan sehingga si suaminya ini seperti terkesan tunduk gitu kepada istri. Gitu. Kalah sama istrinya. Ya, jadi dan dia juga mengatakan itu ke keluarga ke pihak keluarganya dia, sehingga keluarganya itu percaya dan membenci si istrinya, dan itu juga disebarkan oleh keluarganya, Ustadz, seperti itu termasuk dosa besar kah, Ustadz, gitu. Kalau misalkan itu kan termasuk zolim atau enggak sih, Ustadz? Saya mau tanya, kalau misalkan termasuk zolim, Termasuk apa? termasuk perbuatan zolim atau tidak, Zalim. seperti itu. Kalau misalkan dia akhirnya si pihak istri tahu bahwa si pihak suami menyebarkan hal tersebut, lalu ketika ditanyakan kenapa kamu melakukan itu gitu, terus akhirnya si suami minta maaf gitu, Ustaz. Tapi sementara istrinya tidak terima, Ustaz, seperti itu, karena pihak-pihak yang disebarkan Artinya itu, minta maaf siapa? Istrinya? Si suami minta maaf. Jadi Karena telah menuduh. ya, jadi tapi dia minta maaf karena ketahuan menuduh, seperti itu, Ustaz. Sebelum-sebelumnya dia malah melakukan hal yang lebih gila lagi lah, Ustaz. Dia Si suaminya? Iya, menyebarkan fitnah banyak hal seperti itu. Seperti itu sampai akhirnya terdengar di pihak istrinya, dikonfirmasi, baru si suami minta maaf, seperti itu. Tapi pihak istri karena sudah terlalu kecewa, Ustaz, karena banyak sekali fitnahannya, seperti itu. Dia bilang dia meminta maaf, tapi pihak istrinya tidak menerima maafnya karena menurut istrinya itu sangat zalim sekali, Ustaz, seperti itu. Ini kayaknya konsultasi deh. Nah, yang mau saya tanyakan adalah Karena misalkan kalau saya baca ini kayaknya konsultasi ini. ya, yang mau saya tanyakan adalah kalau misalkan dia berkata bahwa dia sudah bertobat, tapi untuk hukuman Suaminya? Ya sudah meminta maaf, tapi pihak istri tidak Berarti itulah tidak bersedia. Ya berarti harus melalui jalur konsultasi ke saya. Kalau tanya dia, karena nanti sepihak. Karena kan tadi, istrinya akhirnya tidak maafkan ya atas kesalahan suami. Nah ini masalah ini nanti ini. Kan kita ini ya kan bertanya atau berkonsultasi untuk mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan solusi. Solusi itu harus untuk kedua belah pihak kan gitu. Maka kalau pertanyaan itu hanya hukum, Ustaz, hukumnya apa? Itu kalau pertanyaan loh. Hukumnya apa suami menuduh istri selingkuh? Titik, udah itu aja tuh. Oh, hukumnya haram.
Dasar dalilnya ini. Kalau gini Ustaz, suaminya begini, istri begini, ini terus. Nah, itu berarti harus dua-duanya datang. Suaminya datang, istri datang. Dengerin tuh. Ibu, kenapa Bu? Ya gini Ustaz, saya dituduh, saya selingkuh, begini, saya pakai guna-guna, begini-gini. Dengerin aja semua, dengerin sampai sudah selesai Bu. Baik, nanti si Ustaz mengambil poin tuh. Oh, berarti dia poinnya dia dolimi A, B, C, D. Baik, Bapak, kenapa Pak? Ya gini Ustaz, saya menuduh karena dasar saya begini, karena saya punya bukti versi dia. Terus, tapi intinya akhirnya saya salah. Tapi saya minta maaf, tapi dia tidak maafkan saya. Ada lagi Pak yang mau sampaikan? Gini Pak, begini. Sampai sekarang ini kami dingin. Hubungan kami dingin. Cerai enggak, berumah tangga enggak. Jadi gantung gitu loh. Hah? Dua-duanya datang saya. Gak bisa. Konsultasi harus dua-duanya, baru tuntas. Ada lagi rumah tangga gini. Ada seorang istri datang, Ustaz, sama istri dampingin, suami saya itu nggak pernah ngelainin saya, kecuali cuma 5 menit sebentar keluar. Jadi dia egois gitu loh. Saya nggak pernah dipenuhi kebutuhan batin saya, begini, terus sudah. Akhirnya terus gimana? Ya saya merasa terzalimi, jadi saya sampai, udah kayaknya sampai menghayal gitu, udah tersiksa bertahun-tahun lah pokoknya. Suruh berobat, gak mau, suruh ini, jadi kadang-kadang kalau dinasihati, kadang taubat, terus balik lagi segala macam. Akhirnya apa? Disuruh datang dua-duanya gak mau. Harus dua-duanya. Jadi yang salah dari istri dikasih tahu, Bu, Ibu salahnya di sini. Bapak salahnya di sini. Mau gak memperbaiki? Kalau sama-sama memperbaiki diri, ketemu tuh. Baliklah menjadi sakinah. Kalau tidak mau memperbaiki diri, gak ada sakinah. Ingat, rumah tangga itu apa? Litas kunu iliha, agar terasa adanya ketenangan. Kalau ganjel, bagaimana tenang? Makanya rumah tangga itu komunikasi. Harus tuntas. Tidak boleh ada saling cuek. Tidak boleh hilang komunikasi, gak boleh. Kalau sampai tidak ada saling ngomong, tidak ada saling tegur, tidak ada saling komunikasi, tunggu bom waktu itu. Tiba-tiba langsung gugat. Pasti. Walaupun punya duit banyak. Kalau saya ceritakan kasus kayak Bupati Purwakarta, itu kan pasti tidak ada komunikasi. Suaminya kurang apa coba? Dia merasa dirinya benar, paling tua sama rakyat luar biasa, sama orang. Tapi saya kritik kok. Dia nggak fokus dengan kekurangan dia yang dia diinginkan oleh istrinya gitu. Makanya datang. Kalau sudah mediasi, jangan lagi, saya salah apa? Saya ngasih nafkah? Nggak ada mediasi. Mediasi itu, ya kekurangan saya di mana? Turunkan ego. Istri juga gitu. Turunkan egonya. Ketemu, titik temu. Nah itu namanya, apa namanya? Rumah tangga. Menyatu lagi. Ada titik temu. Makanya kalau konsultasi jangan melalui pertanyaan begini. Enggak, ini saya ada baca surat dari surat sama kayak yang kemarin. Nanya tapi konsultasi. Saya bilang, aduh ini Al-Hujjah ini tempat konsultasi kayaknya. Buka Bu Ayu. Buka konsultasi rumah tangga. Karena apa? Nanti ganjel loh. Kalau saya jawab, kan sebenarnya gampang saya. Ya haram hukumnya. Gini, saya bisa jawab. Kalau pertanyaan gini, suami berdosa, dia harus minta maaf karena telah menuduh istrinya. Itu jawaban saya. Dan istri berdosa karena dia tidak memaafkan suaminya. Karena Allah saja memaafkan semua kesalahan hambanya sebesar apapun, sebanyak apapun. Apa dasar dia tidak maafkan? Karena dia menganggap suaminya itu malaikat. Sekarang mana ada suami yang sempurna? Semakin dia bodoh, semakin parah kesalahannya. Kenapa dia sampai menuduh istrinya berzina atau selingkuh atau begini-begini, menganggap dia punya guna-guna? Karena bodoh. Lihat Nabi bilang apa? Mayuridillahu bi khair faqihu fiddin. Orang yang Allah sayang, Allah akan buat dia mengerti agama. Kalau orang ngerti agama, dia akan berbuat salah tidak terlalu fatal. Kenapa suami saya sampai nuduh saya begini, tidak punya dasar, sampai dia bilang saya punya guna-guna, sampai dia ngomong, ya karena dia awam. Kalau suami ibu ngerti agama, nggak begitu kesalahannya. Masa suami harusnya melindungi istri dong begini? Kan dia awam, Bu. Semakin orang awam, maka kesalahannya semakin fatal dan aneh. Paham itu?
Semakin seseorang tinggi tingkat keuamannya, maka kesalahannya semakin fatal dan aneh. Itu pasti. Lihat Ummu Jamil, surat Al-Lahab. Kurang apa Ummu Jamil? Sama Khadijah sama. Cantik, bangsawan, kaya raya. Tapi lihat Khadijah. Allah jaga. Betul-betul Allah jaga amalannya, akhlaknya. Karena apa? Karena dia ngerti, beriman dan memahami agama Islam. Tapi lihat amalan Ummu Jamil, dijaga oleh Allah atau tidak? Tidak. Setiap hari dia pergi nyari kayu, nyari duri, atau potongan pohon kaktus. Dia kumpulin, dia sendiri loh. Padahal dia tinggal bisa nyuruh budaknya, dia nyuruh pembantunya, kamu cari kaktus, kamu cari, kumpulin, lalu kamu sebar ke jalan yang akan dilalui Muhammad. Tapi tidak, dia tidak menyerahkan kepada budak dan pembantunya. Ini bangsawan loh, orang tajir ini. Tapi karena aneh, otaknya bocor, dia cari, dia berangkat sendiri, dia cari supaya puas, saya harus puas, saya sendiri yang melakukan, saya nggak perlu nyerahin ke yang lain-lain. Padahal puluhan pembantunya, tapi dia nyari, dia kumpulin, dia taruh, dia ikat, ya, Fiji dia hablum mim masad, masad itu leher, diikat sama dia begini, taruh di sini. Terus kemana? Dari mana? Lihat mana Muhammad itu jalan? Oh, ke Masjidil Haram, dari rumahnya sini, ditaruh duri, ditaruh sendiri durinya. Apa artinya? Orang semakin bodoh, gak ngerti agama, semakin parah kesalahan dan keanehannya. Ummu Jamil contohnya. Makanya perempuan itu yang buat dia sempurna agama. Bukan duit, bukan cantik, bukan apa-apa, tapi agama. Kalau mau sempurna itu. Khadijah radhiyallahu anha. Dia sempurna karena agamanya. Oh suami saya tajir habis. Gak bisa ibu sempurna dengan kecantikan dan kekayaan ibu. Kalau mau cantik, batin luar batin, agama. Itu yang menyelamatkan dan mengangkat derajat perempuan, agama. Khadijah radhiyallahu anha masih hidup sudah dikabarkan surga. Sampai Jibril datang ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, itu istrimu yang sedang masak, betul. Sampaikan salam. Allah titip salam untuk dia. Allah titip salam dari Allah titip salam, bayangkan. Allah titip salam kepada saya untuk istrimu yang soleha itu. Kabarkan Allah telah menyiapkan rumah di surga. Kenapa? Karena cantik batinnya. Cantik batin karena apa? Karena agama. Jadi rumah tangga itu kalau nggak ada agama, kalau karena didasari oleh kebodohan terhadap agama, ya akan banyak masalah. Tapi bukan berarti kita tidak mencari solusi. Kalau ada masalah seperti itu, caranya konsultasi. Tidak bisa hanya bertanya. Nanti kalau dari pihak suami dia nanya, Pak Ustadz kan hanya mendengar sepihak kan? Saya gini loh, ceritanya begini Ustadz. Oke, saya salah, tapi masa gak ada kesalahan istri saya? Gini. Oh, jadi salah saya dong jadi Ustaz. Karena yang baru cerita istrinya kan. Harus dua belah pihak baru tuntas. Makanya di majelis ilmu gini tanya aja. Saat hukumnya suami nuduh istri gimana ya? Haram, dalilnya begini. Saat hukumnya apa? Kalau dengan kesalahan yang fatal sekali suami terhadap istri, lalu istri gak maafkan, lalu apa hukumnya? Oh tidak boleh, harus maafkan. Cukup ya? Selesai. Itu namanya tanya jawab. Jelas ya? Jadi itu jawaban saya. Subhanallah bihamdik syara la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum. Tanya lagi boleh nggak Ustadz? Satu lagi. Ini tulisannya sama, berarti sama yang nanya dong. Oh dari YouTube. Saat anak saya sudah SMA dia berpacaran bagaimana dia? Susah, kalau udah pacaran, udah jatuh hati, susah. Iya karena udah kenal perempuan, atau perempuan udah kenal laki. Ya gini loh, ada sebuah syair bilang, kalau tangkai itu sudah mengeras, susah dibengkokin. Ada kelalaian orang tua di situ. Sama dengan tangkai, dari sebelum dia masih fleksibel, harus jadi dilurusin. Jadi jangan mengarah ke yang akan merusak atau merusak pemandangan. Jadi dibentuk itu tangkai pohon. Begitulah cara mendidik anak. Sebelum kena hal-hal yang tidak baik, dididik, diawasi. Tapi ingat, saya hanya pesan dua saja. Kalau kita sudah punya anak yang seperti itu, perbanyak doa dan beri contoh. Itu jawaban tuntas. Karena sebab terbaik mendidik anak dua.
berdoa dan memberi keteladanan. Contoh, gak usah, kurang ajar kamu, pacaran, awas ya, gak usah maki-maki. Doa, semoga Allah buka hatimu nak, semoga Allah jadikan kamu anak yang saleh. Ibu maklumi, kamu begini ya karena pergaulan. Semoga Allah rahmati kamu, semoga Allah beri kamu hidayah. Doa. Kemudian apa lagi? Beri contoh. Beri contoh, ya sudah, lembut. Kemudian juga hal-hal yang membuat dia semakin menghormati kita, segan sama kita. Pokoknya keteladanan doa terus dijaga dalam proses mendidik anak. 2, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Allah sebutkan. Doa waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Berarti 2 sebab keberhasilan mendidik anak. Banyak doa dan beri contoh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.